Kalau lebih baik pasti. Buktinya Seto sendiri sampai sekarang ini bisa main kan, bisa ngelatih lagi. Inilah faktor yang nanti menjadi kunci keberhasilan PSS di musim depan. Sekarang sangat sedikit tim-tim yang punya pemain dulu, kemudian mereka baru mendatangkan pelatih. Masuk 4 besar Liga 2 itu suatu prestasi yang luar biasa. Itu sepak bola itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jumpa lagi bersama saya Arianda Ahmad dan Bu Ananto di Rada Jogja Podcast Main Bola. Yo, bersama lagi bersama saya Bu Ananto. Ya. Masih di Sua Coffee. Sua Coffee. Alamatnya ada di sini. Silakan datang kalau ingin bercengkrama bersama teman-teman dan sahabat Anda. Kalau yang jomblo kesini juga nggak apa-apa. Boleh, siapa tahu dapat jodoh. Ya, kayak kamu Lean. Alhamdulillah saya sudah punya pasangan saya menonton podcast ini. Wah, hebat. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun ya. Ya lumayan lah. Oke, mari kita ganti. Sekarang kita akan membahas yang lagi hot. Enggak lagi, ya baru hot lah. Ya. Seto comeback ke PSS. Seto Nurdiantoro ya. Oke. Satu pertanyaan saya. Apakah periode Seto saat ini memang belum dimulai sih ya? Ya, betul. Tapi biasanya kalau comeback kayak gitu, biasanya sih nggak sesukses yang sebelumnya ya. Menurut Bu Ananto. Contohnya siapa wis? Contohnya ya. Kalau saya ngambil dari luar negeri, ya. Jose Mourinho. Oke, nggak suksesnya di mana? Ujung-ujungnya keluar juga. Iya, tapi kan dia langsung juara. Iya sih. Tapi di musim keduanya saat dia comeback ke Chelsea, kemudian dia bawa Chelsea juara Premier League lagi. Setelah sebelumnya dia nggak juara gitu kan. Nah, oke lah. Dulu saya tahu dari mana kamu dapat pertanyaan itu, karena dulu ada seorang pandit, kalau nggak salah mantan pemain ya, entah itu Gary Lineker atau siapa, pernah ngomong gitu bahwa seseorang yang balik kucing di Zavu ke klub lama itu belum tentu dia akan sukses. Tapi jadi kalau menurut Bung Ananto bakal sukses. Kalau saya melihat begini. Jadi suksesnya gini ya, dalam artian lebih baik dibandingkan PSS musim ini. Kalau lebih baik pasti, saya yakin pasti lebih baik. Karena musim ini sebenarnya jelek banget, hampir terdegradasi. Jadi begini, kalau musim ini kan complicated. Ya. Complicated sekali saya melihat PSS ya. Jadi dari awal pembentukan tim sudah banyak yang protes. Ya kan? Pemain dan pelatihnya. Pelatih dan pemainnya diprotes. Komposisi pemainnya juga banyak orang yang meragukan itu. Manajemennya juga banyak diprotes. Sampai akhirnya di putaran kedua berubah 100 derajat, 120 derajat, 160 derajat lah. Semuanya diganti. Banyak yang diganti, banyak pemain masuk, pelatih, pemain, bahkan direktur klub pun juga diganti, termasuk manajemennya. Nah, ini nggak bisa kita apple to apple dengan musim lalu gitu. Oke sih nggak apa-apa kita apple to apple dengan musim lalu, nggak apa-apa. Cuma mungkin kita lebih membandingkan waktu PSS dipegang Seto di 2018. Waktu lolos ke Liga 1. Setelah lolos di Liga 1 pun dia satu musim itu bertahan di Liga 1 di posisi 7 kalau nggak salah. Ini kan papan tengah yang cukup bagus kan, mau ke papan atas lah. Dan permainannya juga bagus, tampilnya gaya mainnya juga enak ditonton. Dan waktu menghadapi tim-tim besar juga mampu berbuat banyak. Salah satunya mengalahkan Persebaya di kandang Persebaya di Surabaya di Stadion GBT dengan skor 3-2. Nah, ini kan sebuah hal yang prestasi bagi Seto gitu kan. Nah, kalau kalau saya lihat untuk tahun ini dengan kondisi yang lebih baik. Covid udah hilang. Manajemen udah dirombak. Begini, yang penting situasi kebatinan di dalam tim. Iya. Ya kan? Situasi hubungan antar tim dengan supporter. Manajemen tim dan supporter. Ya, itu yang lebih baik gitu kan. Karena apa?
Karena juga stres juga. Iya. Kalau misalnya ternyata kita main kemudian kita selalu diteriaki supporter, ya selesai kita, nggak pernah kita main bagus gitu kan. Saya waktu itu ingat sebenarnya ada waktu saya masih jadi wartawan di Solo waktu itu. Saya itu saya sering melihat pertandingan Arseto Solo. Itu ada satu pemain namanya pemain dari Papua. Saya agak lupa, tekniknya luar biasa. Dia itu tekniknya luar biasa. Tapi kalau dia main di Solo di Stadion Sriwedari, dia pasti jelek. Oh gitu? Karena bola ini belum datang. Dia itu sudah penontonannya bola lepas gitu kan. Nah ini mental juga. Tapi kalau dia main di luar biasa mainnya gitu kan. Nah ini yang hubungan antara supporter dengan tim ini sangat penting. Nah sekarang musim ini secara kebatinan kan lebih bagus, ya kan? Apa yang dimaui oleh supporter dikabulkan oleh manajemen. Seto langsung didatangkan. Coba bentar. Waktu diputus istilahnya sama PSS. Kenapa menurut Bung Hanato? Padahal hitungannya bagus loh. Karena Bung Hanato bilang hitungannya bagus. Begini, waktu itu kalau nggak salah, dari manajemennya kalau nggak salah, Seto itu kan sempat jadi nominasi asisten atau kalau nggak salah pelatih timnas waktu itu. Oh iya. Nah itu yang akhirnya naik turun ini dan ada kepastian. Akhirnya tim kan harus segera terbentuk. Iya. Ya kan, akhirnya kemudian manajemen juga, direktur juga berganti semua. Mereka sudah bawa pelatih dari luar, pemain juga mereka sudah bawa. Ya akhirnya mungkin itu yang tidak ketemu gitu kan, yang tidak ketemu. Waktu itu 2018 bener-bener. Zaman-zaman iya. Jadi kalau nggak salah seperti itu, ada fenomena seperti itu. Dan sebenarnya buktinya Seto sendiri sampai sekarang ini juga bisa bisa main kan, bisa ngelatih lagi. Dan ini luar biasa gitu. Jadi saya pikir musim ini akan lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya bagi PSS Sleman ini. Berarti sekarang mungkin karena sudah hubungan manajemen sudah baik, betul, dengan supporter juga baik, bener. Akhirnya tim pun isinya orang-orang yang memang dikemauin oleh manajemen dan supporter. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau misalnya sudah ada satu kata, sudah ada ikatan batin yang bagus antara supporter dengan manajemen, tim pelatih, pemain itu juga bisa bisa tenang saat mereka menyusun tim, saat mereka berlatih, mereka dapat 100% dukungan dari supporter. Ini luar biasa, apalagi supporternya di Sleman ini kan sangat fanatik. Iya. Sangat fanatik kalau di sini. Saya waktu itu yang sampai ngerinding itu adalah waktu tweet mereka datang ke Bali. Nah, gila. Itu di Twitter Pak, sampai trending. BCS ex-PSS. Itu salah satu keuntungannya dari PSS. Mereka punya basis pendukung yang sangat besar. Nah ini inilah faktor yang nanti menjadi kunci keberhasilan PSS di musim depan. Tentu, keberhasilan PSS apa keberhasilan Seto? Saya pikir dua-duanya ya. Sekarang begini, kalau manajemen nggak bisa menarik Seto, ya kan? Seto kan nggak jadi gabung. Masuknya Seto ke dalam manajemen, ke dalam tim sekarang, kita juga harus apresiasi ke manajemen dan PSS ini kan, pengurus, karena mereka mampu menurunkan ego masing-masing kan. Itu kalau saya melihat itu menurunkan ego masing-masing. Ya udah akhirnya kita dengar hanya ketemu kan, hanya ketemu. Saya nggak tahu di latar belakangnya apa mereka kok bisa, tapi sekarang kan baik-baik saja dan mereka ketemu. Nah ini kan tinggal ini ke depan bagaimana membangun tim. Nah sekali lagi ngebangun timnya dari nol bagaimana? Hitungannya dari nol loh ini. Kemarin Seto bilang bahwa bukan dari nol tapi dari minus. Dari minus karena begini, sebelum kompetisi selesai tim-tim lain itu sudah bergerak semua, ya kan? Kompetisi selesai tanggal 31. Tim-tim udah mulai bergerak kemudian. Tanggal 2, PSIS Semarang mengumumkan merekrut Taisei Makrukawa sama Carlos Cortez. Ini luar biasa kan? Maksudnya pendekatannya sudah dimulai dari pemilik musim masih berjalan. Ya kan? Persebaya sendiri kaget. Arema sendiri kaget. Dua pemain ini langsung dikontrak
PSIS. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh PSS. PSS baru mengumumkan pelatih musim ini. Kayaknya baru pemain. Yang saya sayangkan beginian. Ini juga mungkin jadi masukan lah ke beberapa manajemen atau pengurus klub yang ada di Indonesia. Mayoritas pemain di Liga Indonesia dikontrak itu kan cuma 1 tahun. Satu musim mereka dikontrak. Iya, itu mana dikit-dikit. Setelah 1 musim selesai, bubar timnya. Timnya seperti dibubarkan kan. Pemain ini langsung pergi semuanya. Nah, yang unik lagi, setiap tim itu lebih dulu mendatangkan pelatih dibandingkan mereka mempunyai pemain duluan gitu kan. Sekarang sangat sedikit tim-tim yang punya pemain dulu kemudian mereka baru mendatangkan pelatih. Jadi pelatih disodori. Ini materi pemain saya. Sekarang kamu ramu. Bisa nggak? Kalau nggak, saya ganti pelatih lain. Tapi pemain ini masih ada. Nah, di PSS ini yang kontrak jangka panjang coba sebutkan. Mungkin 1-2 lah. Ya kan? Berarti iya benar. Sampai sekarang pun kita belum bisa mendapat jawaban dari manajemen kan. Berapa pemain yang dikontrak? Berapa musim mereka dikontrak? Kita kan nggak pernah tahu, ya kan? Tapi rata-rata kemungkinan besar mereka cuma dikontrak per musim. Bahkan ada yang setengah musim karena mereka masuk di putaran kedua. Iya. Kan PSSI ini kan banyak muka baru nih, hampir 50%. Bahkan waktu musim lalu kan putaran keduanya juga banyak yang keluar juga. Makanya sekarang begini, kayak pemain asingnya, si Wander Luiz, kemudian ada beberapa pemain lagi seperti strikernya yang satu dari Brasil, siapa saya lupa namanya itu. Sekarang pun juga belum tahu nasibnya kan, apakah mereka dikontrak 1 musim, setengah musim atau gimana. Tapi kenyataannya sekarang sudah nggak ada lagi di Sleman. Berarti kan memang mereka cuma dikontrak setengah musim kan. Nah ini PR-nya Seto dan itu disadari betul oleh Seto. Makanya Seto bilang ini nggak memulai dari nol, dari minus. Karena tim-tim lain sudah bergerak kan. Oh iya, ini benar. Ya kan? Saya ngutip dari radajogja.jawapos.com. Musim kemarin PSS dalam kondisi ini Seto bilang musim kemarin PSS dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Ini saya merasa kami memulai dari nol bahkan minus. Nah betul kan. Demi mewujudkan target di Liga 1 musim depan, Seto meminta semua pihak untuk bersinergi mulai dari stakeholder yang ada di PSS, masyarakat maupun supporter. Ya karena Seto tahu dia kan orang Sleman, dia orang Jogja, dia tahu suasana kebatinannya orang Sleman itu seperti apa. Dan Seto ini orang yang sangat dalam artian begini. Kalau saya melihat, saya nggak kenal Seto. Tapi saya cuma ya mantau aja. Ya, saya pernah melihat dia bermain, ya kan. Bagaimana cara bermainnya, waktu saya masih wartawan. Dan saya melihat bahwa dia itu low profile, orangnya santai, low profile, dan dia nggak. Kelihatan kok maksudnya jadi gayanya juga. Ya makanya dia bisa bisa diterima oleh semua orang, oleh pemain juga diterima. Nah apalagi ini ada 2 asisten pelatihnya, satu Azhari Lubis, bekas pemain nasional. Siapa nggak kenal Azhari Lubis? Ya kan, karena lisensinya lebih rendah dibanding Seto, dia jadikan asisten pelatih. Seto yang ternaik. Tapi memang dari awal Seto ini yang memang diinginkan oleh teman-teman supporter. Nah, karena apa? Karena 2 musim waktu menangani PSS terburuk di Liga 1, di Liga 2, Seto bisa promosi. Waktu di Liga 1 pun, waktu dia promosi, banyak orang yang menyangka Seto nggak mungkin, dia nggak punya pengalaman di Liga 1. Tapi buktinya PSS finish nomor 7 di peringkat 7 kan. Nah, ini luar biasa sekali. Waktu musim lalu waktu ngelola PSIM juga hitungannya lumayan banget tuh. Saya melihat itu begini, 4 besar loh, gila loh. Dengan materi pemain yang biasa aja maksudnya. Ya, tidak ada pemain bintang. Tidak ada pemain bintang dan tidak ada pengeluaran yang sangat. Dan lawannya adalah tim-tim yang pengeluarannya gila-gilaan. Betul. Dewa United, Trans, Persis Solo, nah, itu mah mereka mah gila banget. Dia bisa masuk 4 besar ya. Sebenarnya itu bukan kegagalan bagi saya. Masuk 4 besar Liga 2 itu suatu prestasi yang luar biasa dengan materi pemain yang ada, yang dia miliki saat itu. Seto kan nggak neko-neko, dia nggak minta apa-apa gitu kan, nggak minta pemain harus gini-gini, enggak. Tapi dia tahu cara mengambil pemain yang dia butuhkan.
Dan karakter Melati Seto waktu di Liga 1 musim lalu ini benar-benar luar biasa, berbeda dengan pelatih-pelatih seniornya dulu. Saya nggak menyebut nama ya. Saya juga. Gimana? Emang gimana? Jadi begini. Gak usah sebut nama. Emang gimana? Jadi Seto itu menerapkan sepak bola yang simpel. Kalau kita lihat, jadi pemain itu tidak berlama-lama dengan bola, tapi simpel. Pemain itu harus berpikir dulu, kapan dia passing, kapan dia shooting, kapan dia keeping bola, ya kan? Jadi semuanya harus diperhitungkan dan itu harus punya sense of inilah istilahnya. Intelijensi pemain itu harus tinggi kan. Kalaupun intelijensi ini pemainnya nggak tinggi, harus dipaksa tinggi, pokoknya pemain-pemain ini harus berpikir dulu sebelum dia melepas bola. Nggak pernah Seto sering main long ball, tapi long ballnya ini terukur dan Seto tahu rata-rata pemain Indonesia akurasi passingnya itu jelek banget. Makanya dia minta udahlah main sepak bola simpel dan buktinya permainan juga enak ditonton. Pokoknya segala sesuatunya yang simpel itu enak ditonton. Kita kembali ke Pep Guardiola. Kelihatannya City mainnya ruwet kan, sangat rumit. Sebenarnya itu nggak rumit, tapi itu bermain simpel. Bagaimana kamu itu harus mencari posisi, ya kan? Positioningmu itu di mana, ya kan? Kemudian yang kedua, ini bola. Begitu kita pegang bola, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita passing, kita harus lihat posisi temen dong, posisi lawan, ya kan? Posisi lawan ini lebih banyak nggak jumlahnya dibanding kita, dibanding teman kita. Kalau lebih banyak, ya jangan diumpan ke teman yang meskipun teman itu minta bola ya, tahan dulu kita keping, jalan yang penting cari peluang terus, berarti saya itu istilahnya nggak jauh-jauh dari Pep Guardiola dalam penerapan taktik lo ya. Kalau saya melihat begini, ya enggak pola pendek terus passing-passing kayak gitu-gitu. Seto nggak sehebat, maksudnya nggak belum sehebat Pep Guardiola. Sebenarnya di Indonesia itu ya kan, kalau kita bisa bermain simpel, sepak bola Indonesia kan sebenarnya sepak bola yang sulit, dipersulit oleh diri pemain sendiri gitu kan. Kalau mereka simple, yaudah simple aja. Dan yang paling penting ya, pemain-pemain PSS waktu di Bang Seto itu mampu keluar dari tekanan. Kalau dia di pressing, dia bisa keluar dari tekanan. Bagaimana caranya? Pasti ada teman yang backup, ada teman yang cover. Nah inilah fungsinya di sepak bola modern. Satu pemain hebat sekarang bukan seorang pemain yang bisa melewati beberapa pemain, itu bukan. Bisa ngatur. Tapi kualitas passing yang sebenarnya yang dinilai di sepak bola modern sekarang. Karena dia tahu harus ngasih bola kemana. Betul, harus kasih bola kemana, harus tahan bola kemana. Oh kalau saya ngasih ke sini nanti dia bisa ke sini. Yang berikutnya dia bisa membaca permainan. Kalau di PSS sekarang udah ada pemain seperti itu untuk Seto? Saya dari materi pemain, kita belum tahu siapa yang dipertahankan, siapa yang kemudian akan masuk, ya kan? Tapi Seto memerlukan pemain seperti itu berarti. Pasti itu karena karakter Seto saya lihat seperti itu. Dia nggak mau bermain bola yang sulit-sulit, semuanya simpel saja kan, nggak bola yang sulit dan itu sebenarnya salah satu keunggulan dari PSS sendiri. Pemain pun dengan Seto enak, karena apa? Mereka diajari main bola itu simpel aja, gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat dari lini belakang lah, dari back gitu kan, back yang hebat sekarang bukan back yang kemudian sering menyapu bola, kemudian ada bola datang kemudian dia tendang kita pokoknya sapu lah, kemudian asal press, kemudian asal tebas lawan, kan enggak sekarang. Tapi bagaimana pemain belakang ini mampu memulai serangan, membuild up serangan itu bagaimana? Dari belakang, tengah, kemudian dia juga bisa membaca serangan, posisi lawan seperti apa. Dan yang berikutnya, dia bisa melakukan intercept, dia bisa merebut bola tanpa melakukan pelanggaran. Nah itu yang luar biasa. Sekarang pertanyaan terakhir. 5 besar nggak? Kalau 5 besar, saya belum yakin. 5 besar saya belum gak? yakin.
Saya belum yakin karena beberapa tim juga melakukan perombakan yang luar biasa. Juga sudah mulai sadar dengan konsep sepak bola modern, ya kayak Arema Bali United jujur keren banget. Kalau Bali United lagi keren-kerennya ya. Itu karena materi pemain saya kalau saya melihat. Iya. Itu karena materi pemain. Yang berikutnya adalah Persebaya. Persebaya ini juga sadar sudah melakukan permainan yang yang simpel gitu kan. Tim yang promosi ke Liga 1. Kira-kira bangsa Persis, Rans, Dewa United. Kalau Persis bakal saya coba nanya nih ya. Persis Solo sama PSS. Atasan mana? Kalau saya berani pegang PSS. Saya berani pegang PSS. Di atas Persis Solo. Di atas Persis Solo. Berarti PSS musim depan bakal di atas Persis Solo. Saya ingat prediksi. Tapi istilahnya harapan gitu. Saya harapan di atas Persis Solo. Sekaligus agak yakin. Oh, agak yakin. Oh ya. Biarpun sebenarnya Bung Antoni mantan wartawan Solo loh. Ya, saya tahu. Karakter orang Solo saya tahu, karakter Persis Solo saya tahu. Iyalah. Sekarang memang mungkin banyak berubah ya. Iya. Tapi saya nggak melihat. Saya nggak melihat ada gebrakan luar biasa dari pengurus Persis, dari pengurus dan manajemen Persis. Mungkin hanya gebrakan pemainnya aja. Betul. Mereka itu hanya mendatangkan pemain hebat, pemain mahal, tapi belum melakukan membangun infrastruktur klub. Infrastruktur itu bukan membangun stadion loh ya. Bukan memiliki training ground, enggak, tapi pola pembinaannya itu belum sampai bawah. Oke. Sekarang Persis, bank data pemain Persis, itu kita juga belum bisa melihat siapa total dari pemain Persis kemarin yang benar-benar orang Solo kan hanya berapa persen, lainnya itu pemain dari luar semuanya. Nah ini PR sendiri lah. PR sendiri Persis. Dan kita lihat Persis pelatihnya Jackson, pelatihnya Jackson hebat, dia punya visi bermain yang bagus. Tapi cara melatihnya Jackson dengan cara melatihnya Seto, saya lebih suka. Iya, kalau saya, ini bukan masalah hebat bagus mana antara Jackson dan Seto. Tapi lebih suka. Saya lebih suka gaya pelatihnya Seto. Itu. Jadi musim depan PSS di atas Persis Solo. Harus. Iyalah, harus. Biarpun mereka bukan itu kan rival nggak sih? Ya itu rivality. Dari dulu rivalitas. Ya, yang namanya Solo dan Jogja itu rivalitas. Dari sisi semuanya. Rivalitas yang baik loh ya. Gitu kan. Yang baik, jangan aneh-aneh. Dan itu pasti juga kalau dulu PSM kemarin boleh PSM nggak lolos, tapi bisa mengalahkan Persis. Iya sih. Nah, itu mungkin dia punya pride sendiri kan. Persis juara gitu kan. Tapi kan kalahnya 2 kali sama PSM. Ya, bisa. Nah itu. Nah, itu dengan pride. Ya itu pride lah, pride ke daerah. Tapi ini jangan sampai buat inilah berlebihan lah, jangan sampai berlebihan. Cukup bahwa ini cuma di lapangan aja lah. Iya. Ini kan cuma di lapangan. Ini sport, ini olahraga. Olahraga itu sepak bola itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau menang itu namanya liga. Dan sekali menang ataupun sekali kalah kalau dalam kompetisi ini juga belum menentukan. Iya, ya kan masih ada banyak dan masih ada proses. Kalau saya sih sebenarnya bukan menyukai tim yang punya materi pemain bintang mahal, tapi saya lebih suka menyukai proses. Iya. Gitu. Makanya bukan nanti suka tim yang berproses. Oke. Gitu. Jadi segitu dulu intinya PSS 10 besar kali ya. Kita berharap lebih dari 10 besar. Iya. Saya berharap. Tapi 5 besar juga agak susah. Apa gimana? Itu harapannya 5 besar. Tapi gini, minimal 10 besar. Harapannya 10 besar. Mimpinya 5 besar. Lebih dari 5 besar. Juara. Mimpinya. Oke. Kalau gitu. Ya, selamat PSS. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.